Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Detik Sumsel, ini luar biasa nih. Sore ini kita ada di Pangkalan Balai Banyuasin. Khusus untuk menemui Bupati kita ini, Bapak Dr. Askolani SHMH. Ini yang makin lama makin muda Pak ini kayaknya. Luar biasa. Ini resepnya apa Pak? Awet muda terus ya? Resep banyak-banyak senyum Kak. Woi. Ini ada beberapa hal, kemarin kita kirim surat untuk ngobrol-ngobrol dengan Pak Askolani dan beliau menanggapi positif. Kita pengen ngobrol-ngobrol lah soal Banyuasin yang makin hari ini makin bagus ini. Ada beberapa topik sih, tapi kita batasi nanti hanya 30 menit Pak. Siap. Memang podcast ini kalau terlalu lama orang bosan melihat juga, ya kan. Nah yang pertama Pak, yang kita ingin tahu ini soal Tanjung Carat ini Pak. Okay. Tanjung Carat ini kan membuat Banyuasin ini bagaikan gadis yang bersolek. Nah, bersoleknya semakin luar biasa Pak. Jadi tambah cantik kalau bersolek ya? Nah itu tambah Dia cantik. tambah cantik. Nah tambah menjadi rebutan. Kan gitu kira-kira Pak. Nah apa arti strategis dari Tanjung Carat ini buat Banyuasin? Buat pembangunannya, buat masyarakatnya? Kita sangat-sangat bersyukur dengan kondisi alam yang ada di Kabupaten Banyuasin ini, sehingga bisa membuat ruang perencanaan untuk dibangun Pelabuhan Tanjung Carat ini. Dan cerita ini sudah sangat lama, sudah beberapa kali Bupati dan sudah beberapa kali Gubernur untuk merencanakan. Tapi Insya Allah di saat ini di masa kepemimpinan kita ini, Insya Allah barang ini jadi. Insya Allah jadi. Jadi bukan terlaksana tapi jadi. Nah ini sangat strategis sekali untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Sumatera Selatan. Tapi tempatnya di Banyuasin, Tanjung Carat. Nah kalau Pelabuhan Tanjung Carat ini jadi, ini prospek yang paling luar biasa untuk pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Sumatera Selatan. Karena kita ketahui Provinsi Sumatera Selatan ini banyak sekali sumber daya alam yang bisa kita ekspor ke mancanegara. Seperti contoh, kita punya batu bara, kita punya kopi, kita punya karet, kita punya sawit, kita punya perikanan, dan yang paling terpenting bagi Banyuasin, kita adalah penghasil produksi beras terbesar di Indonesia. Itu. Nah, semua potensi alam yang ada ini, kalau tidak bisa kita bawa keluar, harganya otomatis akan jadi turun akan rendah. Nah, dengan harapan baru kita, adanya Pelabuhan Tanjung Carat ini kita bisa melaksanakan ekspor impor dari Kabupaten Banyuasin. Dan langsung Pak ya, langsung. Dan kepentingannya bukan hanya Banyuasin, Sumatera Selatan, bahkan Sumbaksel. Nah, kita berharap dari Jambi, Bengkulu, pusat ekspor impornya itu ada di Pelabuhan Baru Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin ini. Nah, inilah yang menjadi target kita dengan Pak Gubernur dan dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat ini. Dan ini sangat menguntungkan bagi Kabupaten Banyuasin. Di samping sumber daya alam bisa kita lakukan ekspor impor ke mancanegara, kita juga mempunyai asas manfaat yang luar biasa, seperti peningkatan PAD. Dan yang kedua, kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi baru, tentunya bisa membuat kawasan industri baru yang ada di Kabupaten Banyuasin. Jadi intinya ini Tanjung Carat ini betul-betul diharapkan masyarakat Sumatera
Selatan dan menjadi ikon Provinsi Sumatera Selatan. Oke. Tempatnya di Banyuasin. Banyuasin itu yang paling penting, itu tempatnya Banyuasin. Terus Pak, kapan barang itu Pak? Kira-kira Pak, ya, masyarakat bisa melihat secara nyata itu. Siap. Kita sudah berapa kali melakukan pertemuan terakhir, langsung Pak Gubernur yang menginisiasi di di Palembang kemarin untuk melaksanakan kegiatan paparan terakhir lah. Ya. Nah, ini tinggal menunggu izin resmi dari pemerintah pusat terhadap rencana pembangunan. Ya. Tapi mudah-mudahan informasi terakhir kita dapatkan tidak lama lagi, Kak. Iya. Insya Allah 2026 inilah. Alhamdulillah, luar biasa ini. Tinggal tanggalan bulannya baik kita data. Tapi kalau rasa-rasanya 2026 ini jadi dimulai itu ya. Iya. Pak Askol, ini kan pembangunan Tanjung Carat ini menyangkut 3 pemerintahan ya. Ada pusat, ada provinsi, ada Palembang, dan termasuk Banyuasin, 4 pemerintahan. Kira-kira bagaimana pola koordinasinya ini? Ya, jadi pembangunan ini berkolaborasi. Ya. Karena kalau tidak berkolaborasi, ya tidak mungkin bisa jalan. Karena setiap pemerintahan baik pusat, provinsi, kabupaten, kota ada kewenangan masing-masing. Nah, sebagai regulatornya ini pemerintah pusat melalui Menteri Perhubungan. Nah, untuk di tingkat daerah ini provinsi dan kabupaten. Kami berbagi tugas juga dengan Pak Gubernur, dengan Kota Palembang. Kalau Kota Palembang mereka melepaskan, ikhlas melepaskan pelabuhan yang bom baru sekarang ini, direlakan maksudnya, dipindahkan ke Banyuasin. Dan tugas provinsi itu menyiapkan lahan, pembebasan lahan, dan lahannya sudah ada. Kalau bahasa orang sudah ada lahannya. Sudah siap. Iya. Nah, tugas kita kabupaten, regulasi di daerah seperti contoh RT RW, mempermudah perizinan, tentunya mensosialisasikan pada masyarakat. Ini penting supaya masyarakat mengerti, paham, menerima, dan mendukung rencana pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat ini. Dan semuanya itu sudah berjalan dengan baik. Sudah berjalan dengan baik dan sudah jalan. Tinggal pelaksanaan saja. Dan tentunya pemerintah daerah dalam hal ini sudah betul-betul siap. Baik RT RW-nya, baik perizinan lain-lainnya yang menjadi kewenangan daerah. Dan setelah kita sosialisasi, ternyata memang ditunggu-tunggu masyarakat. Satu, yang diuntungkan masyarakat kita bisa bekerja di pelabuhan. Yang kedua, kita di daerah akan menyiapkan semua fasilitas seperti PDAM, listrik, gas, dan yang paling penting lagi, lahan-lahan di sana akan tinggi. Tumbuh. Betul. Tanjung Carat ini dibangun di era Pak Askolani memimpin, sehingga nantinya akan bisa menjadi legacy atau menjadi warisan. Masyarakat pasti ingat Tanjung Carat dibangun era Pak Askolani. Nah, kira-kira seandainya Tanjung Carat ini sudah terbangun, Pak, apa yang diimpikan Pak Askolani itu? Obsesinya seperti apa nanti? Ya, sudah barang pasti ini adalah kebahagiaan tersendiri bagi kita. Bukan saya pribadi, tapi untuk masyarakat Kabupaten Banyuasin, dan akan dikenal baik nasional maupun internasional. Sudah kita pastikan pertumbuhan ekonomi itu akan melaju cepat. Melaju cepat dengan berdirinya adanya Pelabuhan Tanjung Carat ini. Pengangguran nggak ada lagi mungkin, Pak, ya? Insya Allah nggak ada pengangguran. Kita suruh begawi galau kira-kira. Dan yang paling penting, Banyuasin ini akan dikenal bukan hanya nasional tapi internasional. Dan alhamdulillah sekarang pertumbuhan, ada beberapa investor baik di dalam negeri ya maupun luar negeri itu sudah mulai berdatangan di Kabupaten Banyuasin. Dan pernah dengar
ada investor dari Jepang yang sekarang sedang pembangunan untuk membuat industri bahan baku bioaftur. Bioaftur, Bioaftur yang ada di Banyuasin. Nah, ini kebanggaan kita, jadi senang, bangga tentunya apa yang menjadi harapan cita-cita kita Banyuasin bangkit adil dan sejahtera itu bisa terwujud melalui pelabuhan Tanjung Carat ini. Ini Pak, kalau bisa dieksplor, ini kan Banyuasin ini kan luar biasa kekayaan alamnya. Termasuk di sini adalah potensi hilirisasi biodiesel ini Pak. Betul. Nah, bisa diceritakan dikit nih soal bagaimana industri hilir dari biodiesel ini bisa dilakukan Pak? Nah, karena kita punya potensi sumber daya alam, salah satu perkebunan sawit, termasuk terbesar juga di Banyuasin. Dan kita punya pabrik CPO, PKS yang di Banyuasin lebih kurang 30, lebih kurang 30 PKS. Artinya sumber daya alam, sumber bahan bakunya sudah ada. Dan kita juga ada Pertamina. Nah, sekarang Pertamina sedang merencanakan pembangunan pabrik biodiesel yang dimaksud. Jadi barang ini jadi. Jadi bahan bakunya ada. Terus untuk yang membuat industri perusahaan negara juga sudah ada, tempatnya ada, tenaganya ada, uangnya ada. Nah, itu dia. Yang cocok gitu kan? Itu. Ya. Karena semuanya kan terangkum di Danantara, Kak. Jadi beberapa perbankan ya siap mendukung. Ya Pertamina kan perusahaan badan usaha milik negara juga untuk untuk melaksanakan pembangunan biodiesel yang sambut tadi. Ya, itu untuk alam ya. Beberapa waktu yang lalu bahkan Presiden Prabowo juga memberi penghargaan soal swasembada beras. Nah, bagaimana Pak strategi Bapak ini untuk lebih meroketkan? Kalau sekarang kan produksi beras 1.126.000.000 ton. Ya. Nah, kira-kira juta kan? Nah, juta loh ini. Iya, juta. Iya. Bukan ton, tapi juta ton. Juta ton. Satu juta ton, bukan sekedar ton ini kan. Juta ton ini Pak. Nah, kira-kira ke depan seperti apa Pak? Peningkatannya gimana? Mekanismenya seperti apa? Nah, kemarin kita sudah berusaha keras ya. Kita dulu berpikir nomor 1 kemarin. Nomor satu. Peningkatan produksi beras terbesar nomor 1 nasional. Kita tidak pernah nyangka pada waktu itu. Nah, sekarang harus kita naikkan lagi. Kita naikkan lagi peningkatan produksi. Caranya, Kakak kan nanya caranya kan? Caranya itu seperti apa? Pertama, kita akan meningkatkan produksi beras per hektar. Kalau sekarang kita masih 5,3 ton per hektar. Rencana kita tingkatkan target 6 sampai 7 ton per hektar. Yang kedua, kita akan meningkatkan luas lahan tanam. Artinya yang sekarang masih EP 100, kita tingkatkan EP 200. Artinya 1 tahun itu yang kemarin 1 kali tanam 1 tahun, ke depan 2 kali tanam 1 tahun, dan ini sudah kita uji coba di beberapa tempat, berhasil untuk 3 kali tanam dalam 1 tahun. Jadi di samping meningkatkan produksi, meningkatkan luas tanam, dan sekarang juga kita punya program penambahan luas lahan baku sawah. Tahun ini lebih kurang kita dapat dari Kementerian Pertanian 3.000 hektar lahan baru yang akan kita bangun di Banyuasin. Nah, inilah strategi-strategi yang kita lakukan. Kita bisa mengalahkan Pulau Jawa. Nah, belum ada ceritanya selama ini. Nah, kabupaten di luar Jawa itu bisa nomor 1. Ini baru terjadi dalam sejarah berdirinya Republik Indonesia. Kabupaten di luar Pulau Jawa bisa penghasil beras peningkatan produksi nomor 1 nasional. Ini berarti legasi juga untuk Pak Askolani. Ini prestasi Pak ya. Tapi yang bersawadnya kan masyarakat. Kalau kita kan cuman menyemangati, mempermudah regulasinya, memberikan bantuan, mengkomunikasikan dengan Kementerian Pertanian ke Pak Presiden. Dan alhamdulillah Pak Presiden sudah datang ke Banyuasin
Wakil Presiden sudah datang ke Banyuasin, dan menteri-menteri, beberapa menteri termasuk Bank BI, Bank Indonesia juga sudah datang ke Banyuasin. Kaitan pangan. Oh, iya. Nah, sehingga Pak dari 1,2 tadi bisa ditingkatkan berapa sampai akhir tahun ini, Pak? Kalau target ya, karena target ini kan kita bertahap, tidak mungkin bisa kita sekaligus karena semuanya berproses, Kak. Kalau mau kita itu kan langsung 3 juta, tapi kan tidak mungkin kan. Kita kan juga rasional, kita ngitung kondisi lahan kita, ngitung luas lahan kita, dan yang paling terpenting juga kita ngitung kondisi alam, itu yang paling penting. Karena Banyuasin ini termasuk persawahan yang belum menggunakan irigasi teknis. Kita masih irigasi manual lah. Masih sangat tergantung dengan alam. Berarti kalau sudah teknis malah lebih tinggi nanti, Pak ya? Wih, pastilah. Karena kalau sudah teknis, air itu bisa diatur. Kapan kita butuh air, air dimasukin. Di saat kita kelebihan air dikeluarin. Tapi untuk mencapai itu, barang ini mahal. Oh iya. Tapi kita tidak berputus asa. Kita tunjukkan kinerja kita, mengajak petani kita biar kompak, solid, supaya tidak alih fungsi lahan, tetap semangat. Kita terus melakukan penanaman ini. Ini sudah masuk IP 200 yang pada saat ini. Ada yang janji nggak, Pak? Misalnya presiden atau pejabat di nasional atau bank, kalau mencapai berapa, dijanjiin Banyuasin ini dapat irigasi teknis tadi. Nah, kalau janji ke sana kan belum. Tapi ini janji Pak Presiden, janji Pak Menteri Pertanian, ini akan diprioritaskan. Prioritaskan bantuan. Dan kita sudah dapat. Jadi, kebenaran kemarin mendapat ranking pertama peningkatan produksi. Kita alhamdulillah tahun ini sudah mendapatkan pembangunan gudang bulog. Satu. Yang kedua, langsung ada pembangunan pabrik padinya, berasnya, RMU-nya. Dan ada lagi industri hilirisasi pakanan ternak. Nah, ini salah satu penghargaan Pak Presiden dengan Kabupaten Banyuasin, diberikan bantuan, dan kita diberikan bantuan maksimal alsintan. Jadi tahun ini lebih kurang 200 lebih alsintan, termasuk John Deere, roda 4, termasuk juga alat tanam, termasuk juga alat panen, kombain, dan yang paling menarik lagi, ini teknologi baru, kita diberi bantuan drone. Untuk mantau jadi kalau ya? Bukan untuk mantau, untuk nanam padi, untuk meracun racun rumput, gulma, sudah pakai drone. Menyemprot itu, Pak. Jadi nyemprotnya udah pakai ini lagi, sudah pakai drone. Teknologi kan. Terus untuk untuk penyemprotan hama juga pakai drone. Jadi kalau drone itu kan bisa ngejar burung-burung pipit itu. Keren. Ini ternyata menarik. Menarik anak-anak milenial, Gen Z ini, untuk mereka turun ke sawah. Karena anak-anak milenial ini, Gen Z ini, dia mau jadi petani, tapi petani yang modern. Jadi menarik Pak Gen Z, Pak ya. Betul, makanya modern tuh ya. Di modern. Jadi petani ini kalau pakai drone tuh, mereka di pondok-pondok sawah itu sudah bisa bekerja sendiri. Nah, kemarin Pak Menteri Pertanian agak khawatir juga. Karena petani-petani lama ini kan petani-petani yang sudah tua-tua, mereka sudah tidak banyak bisa lagi bertani. Takut nanti di transisi ini milenial tidak mau bersawah kan. Ini permasalahan besar. Maka saya bilang dengan Pak Menteri, jangan takut, Pak. Yang penting alat-alat modernnya dikirim ke Banyuasin. Anak-anak muda kami siap untuk melaksanakan itu. Nah, sekarang sudah mungkin 60% itu sudah petani milenial sekarang. Keren kan? Keren. Nah, saya cek penghasilan. Kita bicarakan penghasilan mereka. Mereka rata-rata dapat 6 juta paling terendah. Bahkan ada yang 10 sampai 15 juta per bulan. Dengan teknologi modern tadi. Dengan menggunakan teknologi. Karena kalau petani yang milenial ini tidak mau lagi nyangkul, Kak. Iya. Jadi dia pakai traktor kan, pakai traktor. Di traktor itu
pakai AC, Kak. Bus, Keren kan? traktor. Jadi, iya betul, Kak. Ini teknologi. Jadi disisihin nyemprot ke badannya gini, Pak ya? Betul. Bahkan di dalam traktor itu Oh, dalam traktornya ada AC-nya. ada AC, pakai kaca tutup. Dan lebih hebat lagi, ada kulkas juga dalam traktor itu. Wih, tinggal makan jeruk nih. Iya, tapi memang ini kan mahal. Tentunya kalau tidak ada support bantuan langsung dari Pak Presiden, melalui Menteri Pertanian, kita daerah tidak mungkin mampu. Tapi alhamdulillah kita disupport, Pak, luar biasa. Maka kita tambah semangat. Jadi persoalan pertanian kita di samping lahan, pupuk, harga gabah. Nah sekarang Pak Presiden instruksikan kan harga gabah kalau 2025 kemarin kan harus 6.500, jadi kasih apa namanya harga rate tinggi, sehingga ini membuat petani kita tambah semangat. Ya kalau tidak pada saat panen raya harga anjlok, petani kita rugi. turun. Makanya saya punya pikiran dan sudah saya sampaikan dengan Pak Menteri. Kami bukan hanya bangga dalam peningkatan produksi padi, tapi lebih dari itu semua kita lebih bangga seiring sejalan dengan peningkatan produksi padi, kita juga bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Itu yang paling penting. Nggak ada gunanya produksi kita meningkat, tapi petani kita ekonominya turun. Nah ini yang harus kita perhatikan juga. Nah ini faktornya harga pupuk, racun, termasuk harga gabah juga harus ditingkatkan seperti itu. Iya. Ini luar biasa nih. Pertaniannya Banyuasin ini memang sudah mendapat penghargaan secara nasional, Pak ya.